Haleluya, para pemirsa Ratih TV dimanapun Anda berada. Kembali pada saat ini kita ada dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Agus Wibowo. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada saat ini adalah iman yang berkuasa atau kuasa iman. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk merenungkan tema kita kali ini, mari sebelumnya kita akan bersama-sama terlebih dahulu. Dan kita nanti akan bersama-sama membaca dalam kitab Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu para pemirsa Ratih TV dimanapun Anda berada, siapkan pembacaan renungan firman Tuhan dalam kitab Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami ada dalam acara Mimbar Kristen. Kiranya Engkau menolong kami, membawa kami dalam renungan ini sehingga kami semua dapat mendapatkan pewahyuan, pengenalan akan Tuhan, pengajaran, sehingga kami dapat mengerti akan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Engkaulah yang telah memiliki kuasa di surga dan di bumi. Engkaulah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami, berkati para pendengar, pemirsa dimanapun ada, biarlah kuasa-Mu yang bekerja menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, kiranya juga Engkau memberkati studio di tempat ini bersama dengan kru-kru semuanya dalam perlindungan kuasa kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, urapi bibir mulut hamba-Mu dalam menyampaikan pesan-pesan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa Ratih TV dimanapun Anda berada, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus pasal yang kedua, ayat pertama, ayat 1 sampai ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berbondong-bondong, berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong 4 orang. Digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. 4 orang, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir dalam hatimu? Berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema kita kali ini kuasa iman. Iman yang berkuasa. Saudara yang terkasih, ini firman Tuhan ini mengisahkan tentang ada seorang lumpuh digotong oleh orang temannya, digotong oleh 4 orang teman,
Walaupun ada rintangan, ada hambatan. Tadi firman Tuhan tadi, dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan, Yesus ada di Kapernaum, ada di rumah. Semua pintu sudah tertutup, berjubel orang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pintu semua tertutup, orang digotong oleh 4. Mereka mau masuk tetapi tidak bisa. Pintu telah tertutup, telah terhalang oleh orang-orang pada saat itu. Ada hambatan, ada rintangan. Tetapi 4 orang ini memiliki iman yang luar biasa sekali. Ada hambatan, ada rintangan, tetapi 4 orang ini akhirnya kita bisa melihat bahwa orang lumpuh itu mengalami kesembuhan. Dosanya diampuni dan lumpuhnya sudah disembuhkan. Ayat 12 tadi dikatakan, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, saudara sudah terkasih, para pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada, iman yang dimiliki oleh 4 orang ini, mari kita akan pelajari bersama-sama, kita renungkan bersama-sama, supaya kita pun bisa belajar untuk mendapatkan iman yang berkuasa. Kita melihat orang lumpuh yang sudah lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib pada saat itu. Tapi oleh karena iman 4 orang tersebut, orang lumpuh itu disembuhkan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Di mana Yesus mau menyembuhkan. Dan saya percaya Yesus sang penyembuh. Dia menyembuhkan saudara dan saya. Dia mengampuni dosa saudara dan saya. Mengampuni dosa setiap kita. Dan orang yang beriman kepadanya pasti selamat. Nah, saudara, mana tema kita pada saat ini, itu iman yang berkuasa. Kita akan dari kebenaran firman Tuhan ini, dari kisah 4 orang ini, bagaimana sih supaya iman itu berkuasa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, iman yang berkuasa memerlukan waktu Tuhan. Ada pujian yang mengatakan waktu Tuhanlah yang terbaik. Dan memang Tuhan punya waktu yang terbaik untuk saudara. Saat kita berdoa, jawaban Tuhan, kita juga harus sabar menanti waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi iman yang berkuasa memerlukan waktu Tuhan. Saya akan membacakan dalam kitab Pengkhotbah ayat pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 8. Ayat 1 saya akan bacakan bagi kita semua. Pengkhotbah pasal yang ketiga, saudara boleh menyimaknya. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu Tuhan. Ayat 2, saya akan bacakan sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Nah, saudara sudah terkasih, tadi ayat 1 mengatakan
Untuk apapun di kolong langit ini, di bawah langit ini, ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, saudara-saudara terkasih, jadi iman yang berkuasa memerlukan waktu Tuhan. 4 orang tadi membawa orang lumpuh di hadapan Yesus di Kapernaum. Di Kapernaum itulah waktu yang tepat. Di Kapernaum itu waktu yang tepat untuk mereka membawa orang lumpuh itu supaya orang lumpuh itu berjalan. Dikatakan tadi kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Dikatakan datang lagi. Karena sebelumnya Yesus pernah datang ke tempat itu. Di tempat itu di Kapernaum, di rumah itu ada Yesus. Disitulah waktu yang tepat untuk membawa orang lumpuh supaya orang lumpuh itu disembuhkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi iman yang berkuasa jelas di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita memerlukan waktu. Mungkin pada saat ini kita sedang memiliki pergumulan yang berat, ada penderitaan, ada kesusahan. Seakan-akan kok pertolongan ini tidak datang-datang. Percayalah, tiba waktunya Tuhan. Pertolongan itu pasti datang. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Jadi iman yang berkuasa memerlukan waktu. Firman Tuhan kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudara terkasih, tetaplah bersukacita dalam pengharapan. Bersukacitalah senantiasa. Berharap kepada kasih dan kuasa Tuhan, percayalah. Imanmu akan senantiasa menghasilkan kuasa bila kita senantiasa sabar menanti waktu Tuhan. Karena Tuhan punya waktu untuk segala sesuatu. Nah, saudara yang terkasih, lalu hal yang kedua. Iman yang berkuasa memerlukan usaha. Kalau yang pertama tadi, iman yang berkuasa memerlukan waktu. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan dari perenungan firman Tuhan, kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 tadi. Kita diajari bahwa iman yang berkuasa memerlukan usaha. Saudara terkasih, saya akan membacakan dalam kitab Markus pasal yang pasal kedua ayat yang ke-3-4 yang sudah kita baca tadi. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Di sini katakan ada orang-orang datang membawa kepadanya, kepada Yesus, seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. 4 orang ini berusaha membawa orang lumpuh. Saudara bisa bayangkan bagaimana caranya orang lumpuh, keempat orang ini menggotong orang lumpuh itu. Saudara yang pernah ingat waktu belajar di pramuka dulu, mungkin kita pernah belajar membawa tandu, membuat tandu. Tongkat 2 anyam pakai tali kiri kanan lalu jadilah tandu. Mungkin kira-kira seperti itu, saya tidak tahu persisnya. Lalu dibawa, digotong dari rumah orang lumpuh itu tersebut. Jadi keempat orang ini memiliki usaha. Ada usahanya, dia ada kepeduliannya, ada kasihnya. Dia peduli. Peduli melihat, oh temannya ini lagi lumpuh, saudara ini lagi lumpuh gak bisa berbuat apa-apa. Temannya lagi memiliki perhatian, memiliki kasih. Lalu ayo kita bawa bersama-sama kepada Yesus. Supaya orang lumpuh ini dapat berjalan kembali, supaya imannya berkuasa, maka ada usaha yang bagaimana? Usaha untuk membawa orang lumpuh tersebut kepada Yesus. Dan pada saat mereka berusaha membawa, udah sampai di rumah di mana ada Yesus, apa yang terjadi? Semua pintu tertutup. Tidak bisa masuk, ada hambatan, ada rintangan. Tetapi keempat orang itu tidak putus asa, dia tetap berusaha dan berusaha terus. Tadi dikatakan sampai mereka naik ke atap rumah.
dan menjebol rumah tersebut. Saya percaya keempat orang ini sudah betul-betul berusaha. Dia pasti sudah bermusyawarah. Sudah, kita bongkar saja rumah ini. Atapnya kita bongkar. Nanti kalau pemilik rumah ini meminta ganti rugi, kita yang patungan ganti rugi. Ada usaha yang dilakukan oleh empat orang ini. Ada tanggung jawab yang dia kerjakan. Empat orang ini naik ke atap rumah, membongkar atap tersebut. Setelah atapnya terbongkar, di bawah ada Yesus, lalu dia turunkan orang lumpuh itu dengan pelan, dengan hati-hati, supaya tepat di depan Yesus. Orang lumpuh ini benar-benar membawa, orang keempat orang ini betul-betul membawa jiwa, membawa orang lumpuh ini betul-betul dibawanya kepada Yesus. Karena keempat orang ini tahu bahwa Yesuslah yang mampu menyelamatkan. Bahwa Yesuslah yang hanya satu-satunya lah. Yesus yang mampu memberikan kesembuhan. Yang mampu memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal di surga. Jadi iman yang berkuasa memerlukan usaha. Kalau saudara merenungkan, kalau kita merenungkan pembacaan firman Tuhan ini, dikatakan 4 orang itu sampai menjebol atap rumah. Enggak usah atap rumah orang lain. Atap rumah kita sendiri sudah bisa bayangkan. Membawa orang sakit ke atas atap rumah. Untuk diturunkan di depan Yesus. Itu perlu usaha yang ekstra. Apalagi ini rumah orang lain. Yang tentunya mereka harus bertanggung jawab memperbaiki kembali. Perlu biaya dan dana dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak memperdulikan itu. Yang penting orang itu selamat. Karena keempat orang ini memiliki usaha, memiliki kepedulian, memiliki kasih dan tanggung jawab yang besar. Sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, kita pun harus membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada keselamatan yang besar. Orang sakit disembuhkan, orang duka dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi iman yang berkuasa itu memerlukan usaha. Markus pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Kita bisa melihat bagaimana keempat orang ini berusaha. Ada hambatan, ada rintangan, dia tetap maju untuk tetap berusaha. Nah, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan dalam kitab Yakobus, saya akan membacakan bagi kita semua demikian. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang berkuasa memerlukan usaha. Di sini dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa usaha mati. Firman Tuhan ini jelas mengatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman itu menjadi sempurna. Dikatakan oleh perbuatan-perbuatan itu, oleh usaha itu, iman itu menjadi sempurna. Keempat orang itu tidak hanya berkata, Yesus selamatkan orang ini, atau hanya sekedar berdoa, tapi dia usaha mendatangkan, membawa orang lumpuh itu sampai betul-betul ada di depan Yesus. Sampai orang lumpuh itu betul-betul mengenal Yesus secara pribadi. Jadi iman itu perlu usaha, saudara terkasih. Di
Di sini dikatakan demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah hal yang kedua. Yang pertama tadi, iman yang berkuasa memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Lalu yang kedua, kita diajari bahwa iman yang berkuasa itu memerlukan usaha. Lalu hal yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, bahwa iman yang berkuasa memerlukan harapan. Saudara-saudari yang terkasih, tanpa sebuah harapan, kita ini tidak akan memiliki sesuatu hal. Seperti hidup tanpa tujuan. Oleh karena itu, iman yang berkuasa itu memerlukan harapan. Orang datang kepada Yesus tanpa harapan, maka seperti orang yang memiliki kehidupan tanpa tujuan. Anggap saja misalkan saudara dari Kebumen ini, kita dari Kebumen ini, kita mau pergi ke Jogja. Kalau kita mau pergi ke Jogja, di sana ada harapan apa? Kalau kita tidak memiliki harapan dari tujuan kita pergi ke Jogja, maka kita tidak akan bisa melangkah ke sana dengan harapan itu. Sehingga nanti sewaktu-waktu di tengah jalan ada hambatan, ada rintangan, biasanya mundur. Seperti kita misalkan pergi dari rumah, nggak ada tujuan. Tiba-tiba ada teman mengajak, ayo kita pergi ke Jogja, ayo. Tapi di Jogja nanti ada tawaran lagi, ayo kita pergi ke Cirebon atau ke Purwokerto, ada hal yang lebih baik lagi. Mungkin langsung ke sana, karena nggak ada tujuan yang jelas. Tapi kalau kita dari Kebumen ini pergi ke Jogja karena ada satu tujuan yang jelas, bahwa di sana nanti aku akan berharap dapat ini, dapat itu, akan meraih ini, meraih itu. Maka apapun yang terjadi kita akan bisa melakukan supaya kita sampai ke Jogja. Saudara-saudara yang terkasih, keempat orang tadi, kenapa dia sampai berani menjebol atap rumah, membawa orang lumpuh, naikkan ke atap rumah lalu menurunkannya. Dia bukan hanya berusaha, tetapi di dalam hatinya karena mereka memiliki harapan. Harapannya adalah kesembuhan untuk orang lumpuh tersebut. Sehingga karena dia memiliki harapan, matanya tertuju kepada Tuhan, maka orang lumpuh tersebut disembuhkan oleh Yesus. Oleh karena harapan yang besar dari keempat orang tersebut. Oleh karena itu, saudara terkasih, kalau kita ingin memiliki iman yang berkuasa, harapan kita satu-satunya harus kita ditujukan kepada Allah dan kuasanya. Berharap kepada Allah dan kuasanya. Karena mungkin ada orang sekedar berharap, berdoa kepada Tuhan tapi tidak pernah merasakan, tidak pernah berharap kuasanya menjamah, kuasanya terjadi dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu pada saat kita datang kepada Tuhan, biarlah hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah dan kuasanya. Saya akan membacakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dan memimpin kita dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus dan kuasanya. Ada hambatan, ada rintangan, itu memang diperkenankan. Mungkin dilakukan oleh setan supaya apa? Untuk menghilangkan fokus anak-anak Tuhan. Supaya jangan lagi berharap kepada Yesus. Ada masalah, ada persoalan.
Diperkenankan itu untuk mengganggu sikap fokus. Yang tadinya fokus kepada Tuhan, diarahkan untuk tidak lagi fokus pada Tuhan. Tapi firman Tuhan di sini mengatakan, mengajarkan kepada kita kalau kita ingin memiliki iman yang berkuasa. Firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tekun memikul salib, mengabaikan hinaan. Mungkin pada saat kita berharap kepada Tuhan, ada cacian, ada makian, ada hinaan. Katanya kamu berharap kepada Allah, mana Tuhanmu yang menolong? Tetaplah berharap, fokus. Dan percayalah. Kalau tadi yang pertama diajarkan bahwa ada waktunya Tuhan untuk segala sesuatu, ada waktunya Tuhan. Sehingga mungkin pada saat ini kita belum menerima apa yang kita harapkan. Percayalah, apa yang kita harapkan pasti akan terjadi. Karena Yesus sendiri akan menjadikan nyata apa yang kita doakan. Tuhan yang akan mampu menyediakan segala sesuatu. Tuhan yang akan menjadikan nyata apa yang kita doakan. Menjadikan nyata apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi iman yang berkuasa memerlukan harapan, dan harapan itu harus tertuju hanya kepada Allah dan kuasanya. Saudara yang terkasih, untuk sampai kepada kesempurnaan tadi, sampai kuasa Tuhan betul-betul nyata, yang pertama kita harus mengerti bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Tunggu waktu Tuhan. Jangan waktu kita, jangan waktu manusia, tapi tunggu waktu Tuhan. Lalu hal yang kedua tadi kita diajarkan, iman yang berkuasa itu memerlukan usaha. Usaha, berdoa, bergumul sungguh-sungguh dan percaya, nantikan pertolongan Tuhan. Lalu hal yang terakhir yang harus kita lakukan yang ketiga, tetaplah fokus, tertuju kepada Allah dan kuasanya. Tetap berharap kepada Yesus yang adalah Tuhan. Haleluya, percayalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kuasanya, ya dan amin. Kuasa Tuhan dahsyat. Setiap kita bisa memiliki iman yang berkuasa sepanjang kita senantiasa mengerti akan waktu Tuhan. Sepanjang kita mau untuk tetap berusaha di dalam doa, berharap kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan tetap memiliki pengharapan yang tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan, tertuju kepada kuasa Yesus yang dahsyat dan ajaib. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami iman yang berkuasa. Bagaimana kami melihat ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh. Dan orang lumpuh itu disembuhkan. Bukan hanya sekedar mengalami kesembuhan, tetapi juga boleh mendapatkan pengampunan dosa. Mendapatkan keselamatan yang kekal. Kiranya iman yang demikian juga Tuhan bisa kami miliki Tuhan. Untuk kami dapat mengerti akan waktu Tuhan. Untuk kami dapat mengerti usaha. Untuk kami dapat mengerti tentang pengharapan yang kekal. Berharap hanya kepada Allah dan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemirsa Rati TV dimanapun berada. Yang sakit disembuhkan, yang duka diburkan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa Engkau ampuni. Engkau lawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah juru selamat kami, pembela kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Nah saudara terkasih, para pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa. Konseling iman Kristen, boleh saudara boleh menghubungi di nomor layanan kami. Di televisi Anda ada nomor layanan kami, saudara boleh menghubungi melalui WA atau melalui SMS.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.